Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan sesungguhnya itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Waman kafara, maka dan barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Barang siapa yang Allah lindungi dari kejahatan, dua bagian dari tubuhnya itu, maka ia pasti masuk surga. Dua bagian yang ada di antara kumis dan janggut mereka, itu mulut mereka. Dan dua bagian yang ada di antara dua kaki mereka, itu adalah kemaluan mereka. Al-Quranul Karim surat Luqman ayat ke-12, kemudian hadis sahih yang dirawikan oleh At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, kaum bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di atas anugerah nikmat iman dan Islam yang masih telah lekatkan di diri kita. Mudah-mudahan nikmat itu tidak terserabut dari diri kita sampai kita kembali kepada Allah dengan panggilan yang agung, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Salawat dan salam pada Rasul dan kedua kita, idola kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita berada di malam Jumat. Dalam beberapa hadis kita disunahkan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW sampai disuap matahari tergelincir. Jadi berselawat itu sesungguhnya juga untuk keagungan dan kemuliaan kita sesungguhnya. Awak cik berselawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita surga. Yang kedua, barang siapa yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, maka ketahuilah nanti Rasul akan berikan syafaat kepadanya. Jadi perbanyak berselawat. Ada beberapa sunnah Rasulullah SAW di malam Jumat ini sampai besok matahari tergelincir. Pertama, perbanyak selawat. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi. Jadi itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Banyak selawat, kemudian baca surat Al-Kahfi. Nah, mudah-mudahan kita diringankan Allah untuk bisa melakukannya. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah SWT, kita hari ini telah berada lagi di ujung tahun Masehi. Jadi inilah berada di tanggal 26. Kalau mulai Hijriah bulan 27 tidak 26 Masehi, 26 Desember. Maka kita larikan sedikit kajian kita yang sebenarnya harus tuntaskan masalah syariat tahlil. Tapi waktu coba beralih ke sini sedikit, itu membahas tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, beliau nama panjangnya itu Luqman bin Ba'urah bin Nahur bin Tarikh. Tarikh itu adalah nama lain dari Azar. Azar adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi nama Luqman Pak ada bukan Luqmanul Hakim, bukan Luqman yang pakai hikmah. Jadi kan Allah hikmah.
Hikmah ko bijaksana menempatkan sesuatu di tempatnya. Orang yang tidak gampang berbicara kecuali bicara itu yang punya hikmah. Ini kelebihan Luqman. Luqman ko Bapak Ibu sekalian, beliau berasal dari negeri Habasyah. Kalau Habasyah ko ini sebut juga Sudan. Ini orang Afrika, aslinya orang Afrika. Bahkan ada 3 orang dari sahabat Rasulullah SAW yang berkulit hitam itu dimuliakan Allah SWT. Pertama yang namanya Luqman bin Hakim. Yang kedua Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu sangat istimewa juga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bilal masih ada di dunia aku Pak, terompanya di surga. Bilal masih di dunia aku baru mati Bilal ya, tapi terompanya di surga. Itu keagungan Bilal. Awak tahu dari Pak terima sampai. Yang kedua Najasyi ko seorang raja dari Habasyi. Jadi beliau ko Habsyi ko ada dulu Rasulullah ketika tekanan di Makkah terlalu berat, beliau disuruh hijrah ke Habasyah itu. Jadi para sahabat diserahkan hijrah ke Habasyah karena Raja Najasyi sangat welcome dengan umat Islam. Dia berkulit hitam. Nah, Bapak dan Ibu muliakan Allah Ta'ala, Luqman ko Bapak Ibu, beliau bukanlah Nabi dan Rasul. Itu mayoritas ulama menyebutkan beliau bukan Nabi dan Rasul. Itu pertama membantah bahasa-bahasa kalimat-kalimat kita yang sering muncul. Ketika kita diperintahkan mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, dilarang oleh Allah. Perintahkan Allah untuk dikerjakan, larang Allah untuk ditinggalkan. Awak bahasa-bahasa, awak banyak bahasa-bahasa yang menolak. Yo, baru orang tu bisa kerja. Yo, Nabi, yo Rasul tu, yo awak Nabi, yo Rasul. Jadi kau pembantahan dari kita. Luqman bukanlah seorang Nabi, bukan seorang Rasul. Ini Luqman bukan Nabi, bukan Rasul. Luqman justru beliau ko Bapak Ibu sekalian berkulit hitam. Dari orang Afrika, Sudan. Rambut keriting Pak. Badan ketek rendah, pendek teman. Bibirnya tebal. Tuluman. Ini Luqman itu. Beliau bukan orang merdeka. Justru dia budak. Kerajaannya mengembalakan ternak. Walaupun ada sebagian menyebutkan beliau adalah tukang kayu, tapi mayoritas ulama menyebutkan Luqman ko kerajaannya pengembala dan dia adalah seorang budak. Dia seorang budak. Luqman punya umur yang sangat panjang. Jadi Luqman ko termasuk orang panjang Bapak. Di dalam beberapa riwayat sebutkan umur Luqman ko 1000 tahun. Jadi beliau termasuk kalau dicari runut keturunannya ke ayah Ibrahim Azar. Dan beliau bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Jadi borak panjang umurnya Pak, sampai bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Suatu kali Luqman mendapati Nabi Daud alaihissalam sedang menganyam baju besi. Menganyam baju besi Pak. Jadi Nabi Daud Kuman diberikan Allah keistimewaan yang sangat luar biasa. Beliau basikurnya lunak sebab bantu menganyam kain saja, bantu menganyam tanah liat saja. Itu keistimewaan Nabi Daud. Jadi dia menganyam baju basi kok. Kalau dawa basi kan dibanggang kok, dibakar dia batu bara, baru bisa dibentuk. Kalau Nabi Daud tak, di tangan saja, macam-macam Pak di tangan Pak. Itu hanya, itu keistimewaan berikan Allah. Ketika Nabi Daud sedang menganyam baju besi tersebut, Luqman menghampirinya.
Lukman ke bertanya. Sebenarnya Lukman bertanya, tapi tidak dia tanya Lukman. Justru dia duduk sampai Nabi Daud. Yang kait tanya Lukman kau mungkin kau bisa bentuk itu kau diberikan mungkin kepada Allah. Basisnya raju dia tangan saja, tidak perlu pakai alat-alat. Itu kelebihan Daud. Maka selesai baju besi sebut dianyam oleh Nabi Daud, dia pasangkan kepada Lukman. Dia kepada Lukman. Inilah hadiah terbaik baju besi yang kurajut untuk kau. Itu apa kata Nabi Daud? Engkau sungguh diberikan Allah karunia hikmah. Engkau tidak berbicara ketika tidak diperlukan. Jadi tadi dia bertanya, tapi tidak dia bertanya Lukman. Karena rasanya tak pernah dulu tanya Allah. Itu Lukman. Beliau sebelum Nabi Daud utus menjadi Nabi, utusan Allah, Lukman pun suka memberikan tausiah, nasihat kepada umat itu. Itu kelebihan Lukman. Dia mudah, tapi dia punya keistimewaan yang biasa. Kemudian Ibu sekalian, Lukman pun pernah satu kali diminta oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Lukman, sembelihkan untukku seekor kambing. Lukman langsung mau nabi sebuah kambing, kemudian dikuliti. Apa kata majikannya? Tolong engkau ambilkan 2 yang terbaik dari kambing ini. Ambilkan 2. Berikan padaku. Minta Lukman sama nyekok 2 yang terbaik dari kambing ini. Akhirnya Lukman ambilkan, dipotongkan lidah dan hati. Berikan kepada majikan. Itulah yang terbaik dari kambing itu. Lidah dan hati. Kali yang lain, majikan kembali memerintahkan kepada Lukman, kembali sembelihkan aku seekor kambing. Setelah didabian seekor kambing engkau telah dikuliti, dia juga minta kepada Lukman, wahai Man, berikan kepadaku 2 dari kambing ini, yang berikan kepadaku yang terjelek dari kambing. Nampak yang buruk di kambing engkau, nampak yang jelek di kambing engkau. Lukman pun memotong lidah dan hati, berikan kepada majikan. Ketika itulah Lukman, majikan bertanya, wahai Lukman, ada apa? Kemarin aku suruh engkau menyembelih kambing, aku minta kepada engkau berikan terbaik. Yang kau ambilkan lidah dan hati. Ini aku minta lo kepada engkau balik menyembelih kambing. Aku minta kepada engkau yang terjelek dari kambing. Akhirnya juga engkau berikan lidah dan hati juga. Ada apa ini? Jadi kata Lukman, engkau kebijaksanaan Lukman. Kata Lukmanul Hakim, yang terbaik itu lidah dan hati. Kenapa itu kambing? Karena lidah adalah cerminan hati. Lidah tidak akan mengeluarkan kata-kata terbaik, kata-kata santun, kata-kata hikmah, kecuali dia punya hati yang baik. Dia punya hati yang baik. Sebab ketika seseorang punya hati yang jelek, hati yang tidak baik, hati yang pendengki, hati yang hasad, hati yang takabur, hati yang sombong, dia akan mengeluarkan kata-kata yang juga tidak baik. Kan panjang hikmah. Jadi kalau aja cerminan hatiku nampak di lisan. Orang yang tawadhu, orang yang taat, dia akan nampak dari tutur katanya kalimat-kalimat terbaik. Kalau hati tidak baik, maka kata-kata yang keluar pasti tidak baik. Ba'abanalah memolesnya, dia akan keluar pancaran hati. Walaupun ada sebagian orang yang kadang ketika lisannya berkata baik, sebenarnya tidak baik. Di dalam tidak bagus. Tapi dia memoles kata-kata itu sedemikian rupa. Agak ada lo negarinya boleh itu. Kalau mengecil itu dua kan santiang sangat. Bantu ini usul punya hati bah. Dia peduli rakyat, dia kan begini segala macam. Tapi dalam hatinya kejam sangat. Akhirnya Allah ungkapkan juga kalimat itu kan. Melesetnya kalimat itu keluar dari hatinya kan. Kapan perlu kejar dia, tangkap dia. Kalau tidak masalah, bunuh saja. Kenapa kalimat itu?
Itu hati cerminan. Jadi Luqman kau Bapak Ibu sekalian punya anak yang namanya itu Saron. Jadi anak itu namanya Saron. Dia punya istri dan anak yang ketika itu musyrik, belum Islam. Jadi wak ketahui Pak, agama Islam itu adalah agama para nabi dan rasul. Jika ditanya dua apa agamanya Adam alaihissalam dan Hawa, agamanya Islam. Jadi seluruh nabi dan rasul itu agamanya Islam, agama tauhid. Sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa ada di penyimpangan-penyimpangan itu? Karena manusia sendiri yang menyimpang dari Allah SWT. Jadi istri dan anak dari Luqmanul Hakim ini dia adalah orang musyrik. Nah, inilah yang selalu didakwahkan oleh Luqman setiap hari Pak, dengan kata-kata bijaksana, dengan kata-kata hikmah. Kan ada di dalam ayat yang ke-14 Allah menyebutkan Luqman mengajar anak, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Kau pelajaran Pak kepada anak diberikan Luqman. Ini juga menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran Nur Karim itu Pak, itu ada sampai balik bentuk pengajaran pendidikan dari orang tua kepada anak. Sampai balik dalam Quran. Jadi berbagai macam cara pendidikan anak yang dilakukan orang tua terhadap anaknya itu ada sampai balik dalam Al-Quran. Dari 14 tersebut 11 langsung menunjuk ayah. Jadi peranan pendidikan yang terbanyak itu adalah peran ayah, bukan ibu. Nah, dia tahu dia apa? Ya kan? Kalau mau tanya ke bapak, mana lebih banyak bapak mendampingi, mengajar, mendidik anak beramaknya? Ya kan? Banyak maknya. Apa sikit-sikit anak kau? Ya kan? Anak kau dapat tu, anak kau terji tu. Ajar anak kau tu. Cuma kalimat dia bapak. Padahal banyak di dalam ayat justru yang mendidik anak itu dalam ayat sebutkan bapak. Apa kita contoh Bapak sekalian? Surah Al-Balad. Wa walidi wa ma walad. Surah Al-Balad. Wa walidiu itu adalah bapak, bukan di surah Al-Balad. Demi bapak dan apa yang dilahirkan, bapak dan anaknya, bapak dan apa yang dilahirkan. Mau tanya ibu sekalian, yang melahirkan kau bapak ibu, mengapa sebutkan walidiu wa walad? Itu jelas itu. Kenapa Allah sebutkan bapak dan anaknya? Bapak dengan apa yang dilahirkan? Sejak bila bapak melihat? Tak ada Pak. Tak ada bapak melahirkan. Tapi kalau runut kayak yang lain, minas sulbi wat taraib. Jadi manusiaku berasal dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi sulbi itu punggung dari sumsum punggung suami bapak dan dari sumsum dada perempuan itu yang berbuat dalam rahim. Jadi yang punya anakku sama anaknya apa? Bukan ibu. Baik itu. Sampai membenihkannya sama ibu. Makanya ketika terjadi perceraian, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap anak? Bapak, bukan ibu. Makanya ibu kalau ada bapak, kau nak kata-kata tanggung. Nah, nak kata-kata tanggung apa Pak? Untuk yuyum tak kata. Nak kawin ni, bang nanya, habis bini na udah apa nak angkit dah nak seru. Karena tu perjawaban. Baru tu. Kalau nak bukan di surat apa At-Talaq. Jadi ketika terjadi perceraian seorang istri dengan suami,
Aku sudah talak Pak. Sementara anaknya masih bayi. Seperti Allah, anak masih bayi. Yuk kalau anak umur 2 bulan namanya ditalak. Baca anak kok. Baca anak apa? Menurut surat At-Talaq, anakku kalau amaknya dicerai ya, anakku aja bapaknya. Buat udah. Buat udah. Nah, mau tanya bapak, kalau ada anak bayi, anak pak umur 2 bulan lagi yang bapak umur selesai. Amo yakin nak laki ke pak, jangankan balak mama bangku pak bakar aja boleh. Laki Sarawak nak lepas laki ke pak. Orang tu kan? Kenapa? Ketika wanita telah menikah, habis masa iddahnya dia menikah, dia tidak punya kewajiban mengurus anaknya lagi. Karena itu anak suaminya. Dia punya kewajiban mengurus suami yang baru dan anak suami yang baru itu. Tak ada lagi kewajiban apa. Pokoknya bapak kalau menurut Islam, pak tak gampang-gampang tu, pak nikah tu lah, gampang tu lah. Pikir-pikir tu kali dia bapak. Cuma yang terjadi di Galiwa kan kalau lama cari ya pak zaman dia anak 3 kan. Dah suabana mereka. Anak 3 kan. Bapak pilih niat dia neneknya macam 5 apa makan lanjut. Tak boleh pak. Anak parah itu bantu ambo dan pilih parah. Asal menerima anak kau sebanyak itu. Ya kan? Baru saya menikah dia selapan anak pacaran. Oh iya, macam itu. Tak bisa pak. Makanya pikir-pikir pak. Dan gampang itu menikah. Maka harus suka raja. Kita kadang-kadang miris pak. Awak orang Islam. Ada kitab suci Al-Quran petunjuk kita. Awak tahu kalau awak membeli auto, apa-apa kalau membeli auto, membeli sepeda motor Honda, nah namanya kan wakili Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, segala macam banyak ini. Tapi tetapi Honda, sama jo Sanyo, mereknya macam-macam ini Shimizu ada segala macam Sanyo, tidak mau terang, ya kan? Sama lo jadi. Asal kebiaya puas satu-satunya. Ambo kalau pergi ke gudang mo do puas karton pak mo nang le puas do enggak asli. Mo nang le puas. Misalnya pak asli. Ku bapak ibu sekalian. Ya kan? Jadi kalau beli sepeda motor mereknya Honda. Pasti buku petunjuknya gennya Honda, keluaran Honda. Tak mungkin keluaran Yamaha. Pasti teman. Apa sebab? Karena masing-masing kendaraan punya perbedaan, spesies beda-beda. Begitu juga kalau beli auto pak. Kalau pak beli auto mereknya Toyota, pasti buku petunjuk berikan Toyota. Cara perbaikan ini segala macam. Tak mungkin Mitsubishi beda. Sebab kalau buku panduannya itu berbeda dari yang diproduksi oleh pabrik, mobilnya akan cepat hancur pak. Begitu juga manusia yang diciptakan Allah. Yang menciptakan manusia Allah. Pasti buku petunjuknya itu yang akan memberikan penyelamatan terhadap manusia itu petunjuk pasti belakang Allah. Tidak apa yang lain. Apalagi manusia sendiri yang buat petunjuk. Apa salah kadang? Jadi manusia mengambil peran fungsi Allah. Mengambil hukum serang. Nah bisa. Pasti hukum yang dibuat oleh manusia untuk dirinya sendiri akan terjadi tumbang tinggi. Yang berkeadilan itu adalah hukum yang dibuat oleh yang menjadikan manusia, Allah SWT. Nah, kelemahan terjadi, justru awak punya kitab suci yang akan menyelamatkan kita. Tapi ada di antara umat Islam yang mungkin dalam sepakat tidak pernah buka Quran. Kita bisa periksa diri kita. Kalau mau tanya ke Pak Ibu, saya setiap hari mau buka Quran kok. Apa-apa saya setiap hari kok. Ada yang kadang sepakat tidak pernah buka Quran. Ada yang kadang sebulan tidak pernah buka Quran. Bahkan ada yang sejak menikah dulu
yang menghafal Al-Quran sampai kini bagi tidak kotak apa? Tidak pernah terbuka. Bahkan ada orang yang telah mengaku Islam tak bisa baca tulis Al-Quran. Kacau itu. Bahkan perampok membimbing dirinya, dia tidak bisa tulis baca. Tak bisa. Jadi salah satu-satunya jalan supaya Al-Quran itu bisa menuntun kita kepada yang lebih baik sesuai dengan maunya Allah, kita pasti bisa baca tulis. Kalau seandainya pun bisa baca tulis, kalau dari terjemah saja tidak ikut, maka kita harus membuat langkah yang lain. Itu baru balik tafsir, Pak. Tafsir Al-Qurtubi kah? Al-Qurtubi kok Qurtubi yang tak tabah. Ada 30 juz Qurtubi yang tabah. Itu mungkin gini harganya tak mungkin tak mahal. Dulu 3,5 mungkin tak sampai. Dulu 3,5 juta. Tuh 20 buah buku kok. 20 jilid. Ini membahas mendetail tentang ayat-ayat makna. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian melihat Allah, begitulah lemahnya manusia selama ini. Sehingga murah terombang-ambing dan tidak mengerti dengan apa kitab suci mereka. Ini balik ke pangkal Ibu sekalian. Ketika istri dari Luqman dan anaknya yang masih musyrik itu, dia menyembah berhala. Maka Luqman setiap hari tidak pernah berhenti mendakwahkan, menyampaikan risalah ini pada keluarga. Setiap hari dengan hikmah dan bijaksana. Dia awak disuruh bagi pelajaran kau Pak dengan hikmah, tidak dengan kasar. Awak kadang-kadang menjadi anak-anak kau kan kalimat kau kurang bagus kadang-kadang. Amlah sangat kau bilang kebayang kau. Jadi dia tak piam. Itu bukan pelajaran. Jadi sebenarnya awak ajak dengan baik. Bila kau salah dan seminggu kau nyampan sikit semua tak salat. Ada kali ini kau. Jadi awak harus selalu ingatkan. Selalu ingatkan tiap saat ingatkan. Maksud jam salat ingatkan. Nak salat. Harus selalu ingatkan. Termasuk menantu lah. Ingatkan dia selalu dengan salat. Awak kadang-kadang kan balik lidah kalau menasihati apalagi menantu. Juga payah dong Pak menasihati. Ya kan? Harus sampaikan dengan kata-kata itu. Itu juga ada sumando yang tak iparawak yang tak salat, kita ingatkan. Ingatkan, salat. Ada sanak awak saudara tak salat, ingatkan dia salat. Walaupun dia menolak, kita tetap ingatkan salat, ingatkan terus. Salat, gila lah salat. Karena yang memiliki hidayah itu Allah, bukan kita. Dakwah. Kita hanya mengajak, menyampaikan. Kalaulah seandainya pemilik hidayah itu adalah manusia, mungkin para nabi dan rasul itu dapat. Nah, sebagai contoh kajian kita di bulan-bulan yang lalu tentang Nuh dan Lut, ya kan? Nuh dan Lut, Nabi Allah. Istrinya durhaka, tak patuh dan tidak taat. Istrinya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada nabinya, kepada suaminya Nuh dan Lut itu. Tapi dia durhaka. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW. Kalaulah hidayah itu ada di tangan Rasulullah SAW, tentu pamannya yang siang malam, pagi petang menjadi benteng yang membela Rasulullah dan menyampaikan salah dakwah, Abu Talib pasti akan bisa masuk Islam. Tapi tidak. Abu Talib ayam tidak perjuangkan, ada tidak bantu Rasulullah itu dari segala sisi, Pak. Sehingga orang kafir Quraisy tak tahu menjangkau visi Rasulullah SAW, tak mampu, Pak. Coba kau sentuh gunakan. Jadi kalau kau sentuh kemenakan, kau kata Abu Talib pada Rasulullah SAW. Sekiranya ada orang dari kafir Quraisy ini akan menyentuh kulit kau, maka langkahi mayat dulu. Itu pembelaan Abu Talib pada Rasulullah. Tapi apakah Abu Talib ini Islam? Tidak. Apakah Rasulullah tidak mendakwahkannya? Tentu, Pak. Tapi tidak Islam.
Jadi pembeli hidayah tolong. Maka awak sendiri harus bersungguh-sungguh sedekah. Minta selalu kepada Allah. Cuman kadang awak kan dulu nak bosan bagai. Kalau pandai nama Islam ni. Kadang nanti sana kadang. Kalau dulu tua kadang anak tu lah sumpah. Tak boleh. Kan Islam dia jangan usanang, usah pindah kuang tak den. Tak boleh Pak. Harus dengan bijaksana. Bang dia terlupa. Ingat dan selalu. Awak kadang-kadang ibu sekalian, amoda kadang pikir-pikir lo anak-anakmu Pak. Karena yang nyumbat balapan, anak di Jakarta, anak di Jawa, anak di Jakarta. Jadi kadang mudah laporan, aku abangku cek 3 surat bayar. Padahal ke pondok dulu surat. Kok bisa begitu? Tapi asal ingatkan Pak. Aku tetap mau telepon, mau WA, nak solat ibu nak. Harapan saya juga kalian masalah. Seminggu yang lalu aku buat tulisan saat-saat perpisahan kita semakin dekat yang tidak bisa indah. Kamu buat je Pak. Harapan saya juga kalian yang saya selalu banggakan itu yang membirakan nanti ayah dan ibu nak adalah solat kalian. Ketika kalian patuh tunduk pada Allah, itulah kebahagiaan kita. Dari selalu tolong tu. Soal yang menggetarkan hati itu Allah. Wajib-wajib saja. Berikan hidayah ke Allah. Allah berikan hidayah. Bukan begitu. Nah, maka sebab itu pemilihan Allah, itu yang lakukan Luqman. Setiap waktu. Bahkan Luqman itu pernah dicemooh orang lain. Awakku kan kalau mencelik tampang tak kurang rancak, kan agak cemik kan. Luqman, bukankah engkau orang yang berkulit kelam? Iya, mu hitam. Bibirmu Luqman, iya bibirku tebal. Ada apa dengan kau? Kamu tuh keriting. Tapi saya heran Luqman. Kenapa orang-orang selalu merindukan kedatangan engkau? Ketika lalu di kampung orang, ketika ingin berjamu ke kampung atau ingin orang selalu berharap itu bisa bertamu ke rumahnya. Orang ingin menjamu kau selalu. Berebutan orang menjamu. Padahal kulit kau hitam, abang kau keriting, kau pendek, bibi yang kau tawa, anak kali tak, kenapa? Maka orang ini bertanya, apa yang kau miliki? Sembarang begitu antusias selalu ingin dekat dengan kau. Kata Luqman, tidak ada. Saya, kata Luqman, tidak akan berbicara kecuali apa yang saya bicarakan itu ada kematian, ada kebaikan. Tidak sakal luas. Tak mau. Yang kedua kata Luqman, aku selalu menjaga penglihatan pandangan. Aku tidak memandang kalau itu tidak halal itu. Yang ketiga kata Luqman, aku selalu menjaga apa yang kemasukan ke perutku. Jadi enam kali makan pun perlu sampai. Awak mana kurang ini? Awak kadang-kadang masalah dapet lah. Itu masalah larang tu nak 73. Yo kan? Aku halal atau tidak? Yo mahal ustaz sawana kan yo tepi apa. Apalagi di kopi kada petang sambo dapat wang dan dah halal kau. Wang dah halal kau sembako. Yang kamu tak tengok dah tak tu surang lah nak ke depan. Bagi sembako dah tu, bagi yang polo indah dah tu. Tu depan. Tak mau jalan lagi. Nah, ibu kita kira orang kan. Sesuatu pagi ada pertemuan tu lagi sumpui. Ya kan? Bayar orang enggak. Kok kamu belum pernah begini kan? Tawa al salamat itu pun. Nah, itu tu lagi salah. Jadi baik boleh nak. Perlu Pak dijaga Pak. Kemudian kata Luqman, kamu selalu menjaga amanah. Amanah jadikan mereka usaha menjaga itu. Itu Luqman. Nah, kini wak balian ke ayat. Setelah wak jalih Luqman ko, bila bukan Nabi bukan Rasul, bila bukan bahkan seorang budak dari Habasyah, dari Habsyi. Jadi kalimat-kalimat Allah menegaskan tentang Luqman. Jika Allah menyebutkan tentang Luqmanul Hakim,
Apa kata Allah? Wa laqad ataina Luqmanil hikmah. Laqad beda dari nama Pak. Walaupun artinya sama-sama sesungguhnya. Berbeda antara laqad dan inna. Artinya sama sesungguh. Tapi laqad adalah ta'kid. Ini penegasan, benar-benar sungguh-sungguh. Kalau inna sesungguhnya. Tapi kalau laqad itu menjelaskan sungguh-sungguh benar-benar. Ya, ataina Luqmana, bahwa kami telah memberikan hikmah. Hikmah kebijaksanaan. Kearifan. Kepada siapa? Luqman. Disafi Allah Luqman. Luqman orang yang istimewa. Allah tidak akan menyebutkan sesuatu kecuali yang disebutkan itu pasti istimewa. Bahkan nama Luqman diabadikan dalam satu surat Luqman, Pak. Sama juga dengan Imran. Imran tukang kayu. Tapi namanya diabadikan dalam satu surat. Disebut Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya anak Maryam. Maryam pun diabadikan dalam surat lagi, Pak. Namanya Maryam, surat kalian. Jadi orang-orang yang istimewa itu pasti diabadikan Allah dalam Quran. Begitu istimewanya dalam Quran. Maka Allah abadikan dalam Quran. Lebihnya Luqman itu kata Allah, kehikmahan diberikan Allah itu anishkur lillah. Kata Allah SWT, itu adalah Luqman itu orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi kalau cari kalimat syukur dalam beberapa terjemahan para ulama-ulama, syukur itu artinya patuh taat kepada Allah. Itu syukur. Jika dapat rezeki, alhamdulillah betul itu syukur juga, Pak. Tapi wujud syukur yang sesungguhnya itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu syukur. Itu syukur. Nah, kemudian Allah dikatakan ayat, wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur, kesyukuran itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan untuk Allah. Bahkan dalam hadis diskusi Allah tegaskan, andaikan semua makhluk ciptaan Allah, jin dan manusia, dari awal yang manusia pertama sampai manusia terakhir, mereka itu beriman, patuh dan taat kepada Allah, tidak akan meninggikan, menambah ketinggian derajat Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Dan kalaupun semua makhluk yang ciptakan Allah dari awal sampai akhir, mereka menjadi pembangkang, durhaka, tidak patuh kepada Allah, maka itu juga tidak akan menurunkan derajat Allah SWT. Sabananya beriman dan kufur itu untuk kita. Tidak ada pencontoh. Allah tidak pernah menjelaskan. Tapi rindunya Allah kepada orang yang mau kembali kepada Allah jauh lebih rindu daripada seorang musafir yang kehilangan kendaraannya. Jauh lebih rindu, lebih sayang daripada seorang ibu yang memisahkan anaknya menyusu kuat padanya. Ibu-ibu kalau misalnya anak menyusu bahagia, ya kan? Allah jauh lebih sayang, lebih ibu pada ibu pada anak itu. Itulah Allah. Kapan Allah lebih rindu kepada manusia itu ketika dia berdosa, dia bertobat dan kembali kepada Allah. Sangat rindu Allah. Bahkan dalam diskusi yang disebutkan Allah tidak akan ciptakan bumi dan langit ini kalau seandainya satu orang pun jadi orang elok sudah tidak akan ciptakan Allah. Tapi tujuan Allah ciptakan bumi dan langit ini agar ada manusia yang ketika dia berdosa kembali kepada Allah. Tidak melihat antara kita kecuali orang yang bertakwa. Rugi orang yang tak mudaki. Antara dosa dan iman, antara dosa dan amal baik, bedanya. Awak kalau sesuatu itu disebut dosa, ada rasa beban dalam diri kau. Dosa.
Disebut dosa ketika kita melakukannya takut orang lain mengetahuinya. Itu dosa, Pak. Wah, ngajar dosa, ngajarkan sesuatu takut orang lain tahu, Pak. Itu dosa. Itu dosa. Jadi orang yang tetap saja sendiri hati manusia, kok yang menguasai manusia, kok hati yang tidak ada. Maka kalau hati ku elok, Rasulullah ada segumpal darah disebut hati. Kalau elok, elok sudah. Apa itu hati? Itu yang puluh hati, Pak. Betul, jadi raja itu hati. Kalau hati elok, elok sudah. Maka hati ku harus dijaga. Hati tidak mau bersyirikat. Tandanya hati nak bersyirikat. Ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, pasti dia akan lihat dulu kiri kanan. Pasti itu, Pak. Apapun dosanya, berzinakah, menjurikah, apapun dia lakukan, dia akan selalu melihat kiri dan kanan. Kalau mengunjung orang, baca dia kiri kanan. Tapi kok pada aku tak ada jawab, ya kan? Ketahuan diri. Itu tanda hati tak mau berserta. Kapan sebut sesuatu itu baik? Ketika kerana itu nyaman, Pak. Tak ada beban. Bagi contoh Bapak sekalian, orang yang kalau nyoba zina, macam sampai menjerat tak kira, takut tak melihat orang lain, dia akan menjerat sembunyi dari orang lain. Itu tak betul. Dan orang kalau nyoba berzina, kalau lah nikahnya Pak, ijab kabul jadinya Pak, masuk kamar takutnya Pak. Lain apa lagi Pak? Itulah dia iman. Itu dia Pak. Jadi baik oleh Allah Ta'ala. Kini yang perlu awasi ini kepada anak-anak kita, dia tahu. Jangan dibawa jauh kata-kata kalimat keras. Awak ingatkan, nah ikon dah hari awak. Tidak ada. Tak usah dinamakan. Sebab kalau malam tu keluar jo kalian berubah akidah. Ada sebagian ulama lah keluar dari Islam. Ada sebagian tak keluar Islam tapi agama terasa. Kenapa malam itu mereka mengakui Tuhannya Yesus? Itu tak boleh. Itu agamanya Kristen. Yang kedua, di malam itu mereka akan menjadi penyembah api. Ini kalau dicari ke api itu lapar. Jadi penyembah api. Kemudian malam itu juga mereka berubah akidah menjadi orang yang menanti lonceng. Di lonceng pun boleh sangat apa? Itu agama Kristen. Bahkan ada yang juga pakai trompet. Jadi laku malam terbaru kau banyak trompet. Itu agama Yahudi. Jadi lengkaplah malam itu anak awak menjadi penganut 4 agama. Lengkap sudah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau langsung dirubah secara drastis tak mungkin. Mungkin jalan satu-satunya diadakan mungkin muhasabah lah. Walaupun banyak pendapat yang tidak bolehkan itu. Nah, walaupun ada kawan-kawan waktu para jual Nabi nama jauh itu para jual baju bid'ah tu. Kan doa kan adalah gampang step bid'ah. Di Keciambo kalau Sarawak di motor kaki bid'ah. Kalau dia motor kaki ada bid'ah, ada kondak Sarawak aja. Ya kan? Nah, itu kan sekedar bid'ah, dan nanti apa jam? Apa manusia? Jadi kalau awak langsung merubah total tidak mungkin. Dia awak pesta. Gue bikin acara muhasabah di masjid. Sehingga anak-anak pun nak keluar. Jadikan lengkapkan menu-menu mereka. Dia makanan-makanan yang segala macam. Sehingga asik di masjid. Atau dia acara-acara yang mungkin acara perlombaan, musabaqah, segala macam. Sehingga mereka asik di masjid. Itu bagaimana? Atau mungkin kalau di rumah boleh saja ibu mungkin boleh di rumah salah, di sekolah salah. Ibu mungkin sama lama ambil satiga, melabah, dengan satiga, mengikat dua. Boleh saja begitu. Karena kalau merubah drastis anak-anak tak bisa. Rumit itu menjadikan. Kecuali dia lakukan iman. Tak semudah kita untuk merubah. Nah, maka dari sebab itu Bapak Ibu sekalian, jelas-jelaskan dengan anak. Bukan kerja tidak baik. Justru malam tahun baru itu adalah malam maksiat yang luar biasa.
itu tak seketik dan terjadi maksiat malam itu. Yang bahkan bukan dilakukan oleh para pelajar dan remaja saja, termasuk nagai-gai. Nagai-gai itu banyak yang berontak. Iya, Bapak Ibu sekalian. Apa-apa yang dapat berita, Pak? Informasi terbaru, Pak. Bukit Tinggi hari ini. Itu 3 minggu yang lalu ada seorang kakek-kakek, umurnya baru muda, Pak, 70 tahun. Apa nak 70, Pak? Lah. Apa kau 70 tahun umurnya? Beliau punya tempat kos. Jadi anak-anak yang diterimanya kos itu kos putri. Nah, putri yang kos ini. Dia masih punya istri, Pak. Ternyata ada di antara anak kos itu, Pak, yang memang mungkin dari segi ekonomi tak mampu, orang kampung kan segala macam. Jadi kosnya kamar itu digratiskan saja. Mungkin ada bimbing lain untuk pelaju segala macam pun diberikan. Nah, maka istrinya curiga, ini ada sesuatu yang terjadi. Ternyata memang Bapak Ibu sekalian, diintip istrinya, kira nang kayak kau sedang madu dalam, sedang madu dalam. Akhirnya diimbaukan ke masyarakat banyak, digerebek kamar tu, ternyata sedang berdua, sedang menjadi itu. Kau belajar aja tu ibu, tidak apa-apa. Tapi yang mau nasihati kau ibu, makanya mau kau ibu. Ibu-ibu sekalian, awak mulia dan anak-anakku sayang sampai tidak sayang dengan anak. Kalau kami je pak kau sangat sayang dengan anak. Ambo acuh menangi memikir anak. Mungkin tak saja ibu menangi. Ambo kalau tekanan anakku menangi. Jadi itu ambo je sayang dengan anak. Dan anakku dekat kamu. Ibu kau terlalu dekat dengan anak. Ada kalanya kadang-kadang terlalu dekat kau melayan anak pada sibuk. Ya kan? Pergi jalan tentang siapa kau melayan wah, jangan melayan. Ya kan? Akhirnya ibu tinggalkan bapak berbulan-bulan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ikut kerajuan dan kerajuan mujahidin itu kan. Amakku tegas sampaikan, ada besok kalau lelaki babinya ada tak kamu urus anak kalian dulu yang panik urus kalian. Tegas sama aku sampaikan. Dia nak urus anak kalian. Mintu mu boleh tujuh. Kamu sampaikan anak dia melayan istri kamu baru sampaikan mintu. Padahal kami tinggal di Padang gitu. Jadi pagi itu mau ke Padang, jo tunggus, ikut sore balik. Kenapa? Itu kan juga sama Pak suami. Kenapa dibebankan kepada mertua? Tak boleh juga Pak. Tapi yang perlu ingat kamu sekalian, jangan pernah tinggalkan suami sendiri atau suami tinggal dengan lain-lain itu. Tak boleh Pak. Itu kedurakan luar biasa. Kalau mau lebih jauh menyampaikan ibu, kalau ibu komang sampai sakit dengan anak, jangan sampai tinggalkan suamiku berbulan-bulan. Karena apa-apa aku maaf, apa-apa aku nanggai dari itu. Bersama. Kalau boleh jujur ya bapak, ibu-ibu ah, apakah bapak lupa? Apa-apa aku nanggai sepinggang hati dia. Bagus. Dan ada tuan. Nama kau mau sampaikan yang terjadi baru kau bayarkan 70 tahun mau baik lah. Ada kemungkinan kau. Dan itu bukan 1-2 kasus. Bukan 1-2 kasus. Nah, oleh sebab itu ibu jangan terlalu memanjakan anak. Kamu orang rumah aja itu anakmu lah orang baik kan orang nikah tu beranak tak boleh. Jangan. Kalau kau baik-baik misalnya 2 hari 3 hari, kamu makanlah. Tak boleh kamu. Karena tak tugas awak. Jadi suamiku semakin itu justru semakin dirawat, semakin kita dekati dan kita tinggal. Kalau kami gaya-gaya kau pergi buat ini. Iya Pak, iya kan Pak? Kalau gaya-gaya kau jauh rumahku agak tengah apa Pak? Makanya yang paling dulu pikun istri yang kematian suami atau suami yang kematian istri. Yang paling capek pikun tu suami yang kematian istri. Ingat ya Pak, maka biar di lepau je Pak. Bagi ke lepau siang, ke lepau malam, ke lepau tu.
Kalau betul tengah aja. Boleh tekan ke ulang. Maka tidak boleh. Mungkin tu kajian malam ko. Walaupun mungkin berseloroh deh, tapi ketahuilah kita ambil hikmah. Ke depan ke anak-anak mewasiatkan ibu sekalian, kalau anak pemukul mulailah berkata-kata lemah lembut. Jadi kalian kalau lah disampaikan baik-baik, kemudian berdoa. Setiap sholat, ya kan, sholat tahajud malam 8 rakaat, selesai 2 rakaat sebutkan nama anak. Mau anak bacakan namanya, sebutkan nama. Karena Allah yang maha tahu. Jadi selesai 2 rakaat sampai anak pun, sudah rakaat sampai anak pun, sampai 2 rakaat sampai anak pun. Terus terus. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Awak rindu supaya nanti di surga pun di dunia awak melimpun di anak keluarga kita bersama di orang tua. Awak rindu nanti surga di pertemuan kumpul Allah di surga. Tidak ada yang menyedihkan kita nanti ketika kita terpisah di dunia. Awak masuk surga, anak masuk neraka. Itu juga penderitaan. Maka mari sama-sama awak bimbing anak-anak untuk bersama-sama nanti masuk ke surga. Itu kajian malam ko. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.